Ghusli ya, dan sebab-sebab lain dari wajibnya mandi ya, yaitu wiladah melahirkan, walaha illatani, dan untuk melahirkan ada dua illat Pak, ada dua illat. Yang pertama ihdahuma ya, satu dari dua ya, anal wiladata ya, mudannatun ya, mudannatun hurujid dam. Jadi wiladah itu ya, melahirkan itu diduga ya, keluar darah ya, diduga keluar darah, ada dugaan Pak. Wal hukmu yata'allaqu bil madar ya, dan hukumnya berkaitan tentang dengan adanya ini ya, dengan adanya darah. Ala taro, sebagaimana kalau kita bahwa seorang yang naum, yang tidur, anan nauma yang wudu, orang yang tertidur itu membatalkan wudu. Kenapa membatalkan wudu? Bi annahu madonnatul hadas, bahwa kalau orang sedang tidur ya, diduga dia keluar hadas. Makanya orang yang tidur wajib berwudu kembali ya. Kemudian ilat yang kedua Pak, wa illatus tsaniyah ya, illatus tsaniyah wa hiya allati qalaha jumhur. Yang demikian ini sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama atau kebanyakan ulama, annal walada, bahwa sesungguhnya anak itu berasal dari maniun akadin ya, akadun ya, maniun akadun. Jadi asalnya anak itu dari mani yang berkumpal. Maksudnya apa? Dari pertemuan mani dengan sel telur ya, menjadi darah, menjadi daging, dan menjadi anak. Itu maksudnya gitu Pak. Jadi zaman dulu namanya maniun akidun, ini kan abad ke-15 Pak. Tapi itu luar biasa Pak secara kedokteran, bahwa dari mani itu kemudian kalau kita sekarang secara ilmu pengetahuan bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi alaqah, menjadi darah, kemudian menjadi mudghah, menjadi daging, dan tersimpan dalam perut seorang ibu. Nah itu Pak, maksudnya maniun akidun ya. Kemudian wajad haru faidatul hilaf ya. Ini tampak kelihatan Pak ada perbedaan ya. Perbedaan hilaf itu perbedaan di ulama Pak. Fima ida waladat ya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, kalau seorang anak lahir walam tarbalalan, kalau tidak terdapat cairan. Jadi tidak terdapat darah Pak. Ada yang lahiran tidak keluar darah. Nah ini gimana? Jadi ulama berbeda pendapat tentang ini ya, tentang ini. Fa'ala awwala ya, bahwa yang awal la yabul ghuslu, kalau pendapat pertama bahwa dia tidak keluar darah, maka tidak wajib mandi ya. Jadi tidak wajib mandi. Ini dalam wiladah itu bukan darah yang nifas ya Pak. Bedakan, wiladah itu darah yang setelah melahirkan, sesaat setelah melahirkan itu ada darahnya atau tidak. Nah kalau ada darahnya nanti dia wajib mandi Pak. Nah setelah itu nifas Pak, selama 40 hari sampai 60 hari. Itu bedakan ya. Jadi khusus wiladah ini adalah pada saat melahirkan. Kalau tidak terdapat darah di dalamnya atau cairan, la yajibul ghuslu, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Wala illatul tsaniyah, sedangkan illat yang kedua, illat itu sebab Pak. Ya kalau dalam kitab misalnya zakat fitrah ya. Ilatnya apa? Kan ilatnya makanan pokok Pak. Makanan pokok kita apa? Beras. Nah ilatnya ke sana. Nah ini ilatnya, penyebabnya ini ya. Tadi penyebabnya yang pertama adalah karena tidak keluar darah, maka tidak wajib mandi, tidak wajibkan mandi. Sedangkan ilat yang kedua ya, ilat yang kedua ya, bahwa annahu maniun munaqidun. Jadi penyebab yang kedua adalah karena tadi Pak, mani yang berkumpal. Mani yang berkumpal maksudnya adalah bahwa pertemuan antara
air mani dengan sel telur menyebabkan terjadinya pembuahan. Nah, pembuahan ini berawal muncul darah dulu, kemudian daging dan akhirnya anak manusia. Jadi kalau mani akidun, ya, jadi kalau dari mani yang mengumpal, ya timbul ghuslu, maka wajib mandi. Wa rajih. Nah, ini Pak. Jadi ada dua pendapat tadi yang tadi mengatakan bahwa tidak wajib mandi, ya, karena tidak keluar darah. Yang satu, ya, karena dianggap bahwa itu adalah berasal dari mani yang bergumpal, dan ini adalah pendapat wajib dari mazhab kita Imam Syafi'i. Maka walaupun tidak ada darah, ya walaupun tidak ada darah, maka pendapat yang wajib dari pendapat Imam Syafi'i, maka wajib mandi, ya. Wa kada yajibul ghuslu biwadil alqa. Nah, kemudian bagaimana kalau seorang yang ketika hamil keluar darah, Pak, atau yang kita sebut dengan keguguran. Jadi hal keguguran sudah dibahas abad ke-15, Pak. Ini sebelum dunia kedokteran ada. Inilah hebatnya ulama-ulama kita, Pak. Ya, ulama-ulama kita jelas bahwa mereka memahami ini, ya. Ini kedokteran belum ada, Pak. Barat belum muncul yang berkuasa Islam di dunia kita, Pak. Ya. Jadi dikatakan kalau keluar darah, ya, yang namanya alaqah, ya, kemudian mudghah, daging, ya, keguguran nih, Pak. Maka ala rajih wajib mandi, Pak. Ya, wajib mandi. Jadi orang